Gimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi, jadi kapan kita buka bersama? Sekarang, sekarang. Oke, ini pertemuan pertama ya. Sebenarnya minggu lalu ada pertemuan, cuman berubah ya jadwalnya. Sepertinya tukaran dengan Buffalo ya. Ya, Mas Ketua ya. Gimana Pak? Katanya kemarin mau kelas pengganti. Saya tunggu-tunggu nggak ada. Belum ketemu harinya Pak. Oh ya, ya sudah. Ntar aja lah. Nanti di, nanti diinfo ke Pak Didi. Mungkin minggu ini Pak, diusahakan minggu ini, Sabtu atau Minggu. Oke. Iya, iya. Fikri, kamu mana? Ntar aja lah ya. Ya Pak, Kamu belum ngelis kaos mini soccer ya? belum Pak. Sebenarnya kelas kita juga lagi bikin, saya juga belum ngelis Pak. Nanti nunggu Oh, bikin THR, juga. saya ngelis juga. Nunggu THR, emang belum keluar THR-nya. Ya, belum saya Pak. Mungkin yang lain udah tuh. Oke. Mas Ketua, ini kan saya lihat ada 21 ya. Ini sama kelas kakak tingkat ya. Heru, Monangan ini kakak tingkat. Mas Ketua, tolong dibantu nanti. Pastiin semua nama ini ada di grup ya. Bisa nggak? Kalau untuk Hamunangan sudah Pak. Kalau yang satunya atas nama siapa Pak? Maaf Pak. Heru. Heru ya. Heru. Hmm. Heru. Heru. Atau ntar saya coba cari. Heru. Mas Iya Ketua, kurang sepertinya kurang hmm? Heru Pak. Heru aja ya? Sepertinya kurang Heru. Iya. Ada ini nggak sih grup apa gitu? Saya nggak tahu. Grup besar apa grup angkatan apa gimana? Kalau angkatan kita ada grup sendiri. Kebetulan kan kalau Hamunangan ini kan habis cuti Pak kemarin hubungin saya, jadi ntar eh, ikutnya bareng sama kelas kita sampai ke depannya. Oh semuanya, oke. Ini sebenarnya dulu s- Bang Heru ini udah udah lulus Sama harus Heru. udah lulus dia harusnya. Dulu sama saya KP nggak lanjut karena sibuk kerja ya. Senior ini, senior banget sama saya, senior dia. Saya masih SD dia udah kerja. Oke, oke. Ya, nanti kalau memang ada kelas pengganti silakan, nah, silakan saja nanti di infoin saja. Nah, untuk pertemuan pertama ya seperti biasa kita ini aja lah ya. Pendahuluan ya, pendahuluan. Ketemu lagi dengan saya mata kuliah perancangan sistem kerja dan ergonomi 2. Ya, nanti kita belajar selama 1 semester. Nanti kira-kira kurang lebih seperti ini yang dipelajari.
nanti tentang ergonomi, antropometri, ekonomi gerakan, tool design. Nah, nanti kira-kira ini juga modul-modulnya apa? Referensinya nanti silakan kalian cari atau juga bisa gunakan referensi yang lain yang saya yang mungkin sering disampaikan ya, dibiasakan untuk membaca literasi, mencari referensi supaya terbiasa, supaya ter- terbiasa terampil lincah sehingga nanti ketika semester akhir ketika kalian KP, kerja praktek, skripsi, TA sudah biasa nyari-nyari referensi di mana, buku di mana gitu ya, artikel di mana begitu supaya terbiasa saja. Jadi jangan merasa puas dengan dengar kuliah di kelas saja, itu masih kurang sekali. Maka kita juga harus mandiri juga, belajar mandiri, eksplor di luar. Seperti biasa, ya nanti supaya tertib kuliahnya ya, tertib kuliahnya, kemudian yang saya soroti adalah masalah kehadiran ya. Mohon maaf sebenarnya ini kelas kita kan sudah ketemu 3 kali ya. Dulu gambar teknik sama saya kira tuh bagus semua lah nilainya kayaknya. Semua atau kalau enggak ya paling kalau yang paling paling rendah mungkin A minus ya, saya lupa. Nah kemarin yang mata kuliah statistik nggak bisa maksimal karena begini. Kemarin paling banter tuh di semua kelas tuh B kok saya. Satu memang susah ya materinya ya. Yang paling parah tuh kelas pagi itu. Memang agak-agak apa? Badung-badung anak-anaknya. 15 anak, B satu orang saya kasih B karena agak aktif secara sebenarnya secara kemampuan mirip-mirip semua lah. Emang juga susah ya. Saya pun dulu juga sama dapat D juga. Satu saya kasih B, satu saya kasih C plus, sisanya 13 anak saya kasih D sama E. Lebih ke arah s- apa sikap sebenarnya, sikap kehadiran ya. Jadi saya tidak terlalu berorientasi sama ini ya hasil akhir ya, tapi proses. Maka kemarin kelas kelas ini kemarin ya kelas RJM ini kelasnya Bagas ini sama juga kemarin paling kenceng B ya. Nggak ada yang dapat B plus. Saya lupa kayaknya B sih yang paling banter ya. Yang lain ya sudah B minus, C dan seterusnya. Nah, kenapa bisa nggak dapat maksimal? Karena keaktifannya kurang, kehadiran kurang, izinnya terlampau banyak satu. Kemudian kemarin juga kita kurang juga ya konsultasinya, asistensinya, sehingga ya juga kurang juga pengerjaannya gitu. Maka nanti begini, ah ini sudah pernah saya sampaikan dulu kan, pas kita kuliah di ruang kaca kan, saya bilang tuh, pas kita bahas topik big project kan, saya bilang tuh, tolong temannya dibilangin yang jarang hadir. Jadi misalkan itu kan kuliah 14 kali, 16 kali sama 2 ujian UTS UAS. Jadi misalkan eh, sering izin kuliah, misalkan dari 14 pertemuan, izinnya 10 kali, praktis cuman datang 4 kali. Memang secara izin memang valid ya, betul izinnya mungkin dia lembur atau kerja, jadi izin 10 kali. Kalau dulu yang begitu saya ingetin kan, tolong ini mahasiswa ini terlalu sering izinnya, silakan ganti tugas, begitu kan? Dulu begitu saya. Yang kemarin-kemarin saya nggak begitu, saya diam saja. Silakan inisiatif. Mahasiswanya kalau merasa sering izin, ya silakan inisiatif. Mungkin bilang dosennya, Pak saya sering izin, apakah aman apa nggak aman begitu ya? Kalau nggak aman, apakah bisa ditoleransi?
ganti tugas atau apa gitu. Karena kalau kita bicara nilai, ini bicara nilai ya, kan nanti nggak fair. Maka kemarin sebenarnya sayang ya, kemarin tuh beberapa nilainya nggak maksimal, dapatnya ya C lah gitu ya. Padahal tugasnya itu selalu ngumpulin 4 kali misalkan ya. Ujian juga datang, tapi nggak bisa maksimal karena kehadirannya kurang. Jadi misalkan begini, ada dua mahasiswa, satu selalu hadir, tugas selalu ngerjain, ujian ikut, nilainya nilainya B, misalkan begitu ya. Yang satu dari 14 pertemuan, 10 kali izin lembur, 4 kali ikut masuk, tugasnya ya sama, ngerjain, sama nilainya dengan yang tadi, ujian juga masuk. Kalau sama-sama diberi B kan nggak fair ya. Misalkan saya bicara nilai ya, sama-sama diberi B kan nggak fair. Nanti yang tadi pasti selalu masuk ya mungkin dia ngiri. Kok saya lebih sering hadir tapi kok sama-sama B-nya kan nggak fair ya. Makanya kalau bicara nilai ya begitu mungkin nggak maksimal. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya biasanya tuh di beberapa kampus itu ujian itu kan ada syaratnya ya. 75% kehadiran. Biasanya seperti itu. Jadi bisa ikut UAS itu kalau hadir 75% hadir ya. Kalau nggak nyampe gitu nggak bisa UAS. Kalau nggak UAS udah wassalam, pasti wassalam. Wassalam itu ya wah, pasti dapat wah D lah itu pasti ya. Karena jeblok bisa gitu ya. Nah di tempat kita itu belum bisa diterapkan karena beberapa faktor ya. Namun tapi kalau saya sebagai pertimbangan meskipun tetap bisa ujian, tapi dengan kehadiran yang kurang, ya nanti sebagai pertimbangan nggak bisa maksimal nilainya. Itu. Kemudian kalau dengan keaktifan pun juga nanti itu untuk mengontrol nilai ya. Saya beli ilustrasi. Jadi kehadiran, keaktifan di kelas, keaktifan itu ya ya di kelas aktif, aktif mungkin datang tepat waktu, tugasnya selalu awal, nggak pernah terlambat di kelas, memperhatikan, jadi bersikap yang baik ya. Ini berlaku di semua mata kuliah. Kemudian mungkin suka diskusi, menyampaikan argumen, gagasan, kemudian bertanya, sehingga nanti oleh dosen itu dicatat ya, oh ini anak aktif, rajin. Nanti itu sebagai ini ya, saya bahas nih. Nah ini ya, keaktifan itu sebagai kehadiran dan keaktifan sebagai nilai tambah ya, bonus. Bonus apa? Ini saya ulang-ulang biar makin paham ya. Ini kalau kita bicara nilai ya. Contoh ini yang dulu nilai kemarin ya. Ini nilai kemarin statistik ya. Kalau saya lihat memang rajin semua kok. Dari 19 mahasiswa, semuanya ngerjain tugas saya lihat ya. Ya kan rajin ya. Tugasnya sih rajin. Ujian juga semua ujian ya. Berarti kan semua aktif ya. Tapi nih nggak tahu nih C plus semua nih. Tapi yang muncul kan bukan C plus kan ya. Setahu saya sih B ya. B minus gitu ya. Karena ini belum saya tambahkan nilai kehadirannya. Nah nanti tadi manfaatnya apa? Keaktifan, kehadiran nanti sebagai nilai bonus lah. Misalkan contoh Fikri Muhammad. Di sini B minus ya. Misalkan ini kita pakai angka ini aja lah. Ini kan B minus. Fikri ini nilainya B minus. Tapi melihat B minus ini kan nilainya 64,50 ya. 64,50. Nah, jadi nanti poin kehadiran, poin keaktifan itu nanti untuk bisa untuk ngatrol nilai.
Ini Fikri dapatnya B minus. Di Excel ini yang terbaik ya. Kalau B minus sayang sekali, soalnya secara di kelas anaknya rajin, misalkan begitu. Rajin, selalu datang, nggak pernah alfa, nggak pernah bolos, bahkan izin pun nggak pernah. Dan seterusnya ya, rajin lah pokoknya gitu. Nah nanti kita akan mempertimbangkan, oh, ini B minus kayaknya sayang, nah, dinaikin lah. Dinaikin misalkan jadi B plus atau A minus, misalkan begitu kan. Jadi sebagai nilai bonus. Nah, kayak gitu-gitulah. Kalau bicara nilai seperti itu ya. Di sisi yang lain, bicara yang lain ya, yang yang kita cari ya, keilmuan ya. Kalau kita aktif di kelas ya, ya tentunya nanti akan lebih bisa dapat materinya. Maka kemarin ya itulah tantangannya yang para mahasiswa karyawan ya. Pasti ada yang izin lembur. Izin lembur. Ya silakan, saya sering bilang, silakan atur. eh, Bisa lancar dua-duanya ya. Kerjanya lancar, kuliah juga lancar. Sebisa mungkin nggak pernah bolos kerja karena kuliah dan nggak pernah bolos kuliah karena kerja. Gimana caranya? Silakan atur. Eh, Nah itu mungkin PR kalian ya, Kak. Apalagi mungkin pekerja-pekerja yang operator kan shift-shiftan lah apalah ya. Nah, mungkin tukar shift lah. Kalau dulu pengalaman saya kebetulan saya kerja di tempat yang agak agak apa ya, agak enak dikit lah ya. Sama, saya juga dulu kuliah tapi S2 ya. Itu sambil kerja. Kuliah sambil kerja dan mungkin lebih lebih berat tanggungannya ya. Eh, Satu kuliah, dua kerja, tiga punya istri, empat punya anak. Jadi mikirnya banyak. Tapi ya mungkin di sini kayak Pak Joko ya. Pak Joko anaknya berapa Pak Joko? Tiga, Pak. Tiga. Iya, tiga. Tiga. Ini istri pertama ya. Jangan, Pak. Ah, Masih panen. masih banyak yang belum, Pak. Iya. Jadi delalah saya nggak pernah nggak pernah bolos kerja karena kuliah, nggak pernah bolos kuliah karena kerja. Ya untungnya memang kerjanya enak di kantor ya, office ya, di HO, head office. Kebetulan ya. Justru malah saya sering nganggur kerjanya. Kerja di kantor depan layar kan, nggak ada kerjaan, udah pakai komputer kantor, buka tugas, buka-buka tugas, gitu-gitu aja ya. Justru malah sering ngerjain tugas daripada ngerjain kerjaan karena ya kerja 8 jam, 3 jam selesai, yang 5 jam buat buka kuliah gitu. Dulu kuliah saya sama, saya malam, Jumat malam sama Sabtu full ya, full day, kelas karyawan. Berat lagi, mungkin dulu mungkin lebih berat kalau bicara bicara ini ya, bicara biaya lebih berat lagi. Kalau di Inggris 9 jutaan ya, betul ya, satu semester. Bener nggak? 6 6 jutaan sih Pak. Hah? 6? Enggak. Ini kalian berapa? 6 atau 9? 6 Pak. Dulu semester satu. Sama 6. Paling dulu ada uang gedung bangunan SPB. Oh, berarti murah ya. Berarti yang next sekarang, yang sekarang itu 9 juta kayaknya. Waduh. 9 waduh ya. Saya dulu berapa tahu nggak? 20 juta saya kuliah. 20 juta itu dulu sih nggak saya pikir. Sekarang saya lihat-lihat ngeri juga dulu ya, berani berani betul nekat gitu. Karena saya harus sikat ya, nggak saya nggak berani nunggu waktu dan nunggu beasiswa juga lama udah uang kerja pakai ini, uang kerja pakai kuliah sama pakai yang lain. Lumayan ngeri itu tuh. Makanya ya ya alhamdulillah ya. Ya pasti ntar ada hasilnya lah gitu. Jadi gitu ya. Jadi
nanti yang sering izin atur silakan. Jangan sampai nanti di belakang kalau bicara nilai nanti nilainya nggak maksimal. Kalau nggak maksimal ya nanti kan pasti mungkin bisa ngulang lah apalah. Ya, ini kalau kita bicara nilai. Tentunya, tapi kan kuliah kan tidak hanya membahas nilai ya, tapi juga yang lain kan. Melatih kita makin nambah wawasannya, nambah pengetahuannya, kemudian nambah skill, soft skillnya lah, hard skillnya lah, cara menyampaikan pendapat, argumen, berdiskusi, dan seterusnya, yang nanti mungkin relate, relevan dengan dunia kerja, ya. Mungkin selama kuliah sangat terasa kemampuannya presentasi misalkan. Nanti mungkin pas di dunia kerja juga mungkin sering ketemu klien misalkan begitu ya. Makin berguna juga, kira-kira seperti itu. Oke, ini